Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wow, saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Kedua kalinya saya melayani di tempat ini, jadi beberapa mungkin juga sudah familiar, tapi beberapa mungkin juga masih ada yang belum pernah kenal. Jadi sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Joshua Iwan Wahyudi, bukan Joshua Iwan Yahudi. Sudah berkali-kali ya saya berbagai acara yang kenalin tuh bisa kepleset gitu ya, Joshua Iwan Yahudi. Wah, padahal saya logatnya Jawa banget gitu ya. Nah, supaya nggak bingung ya, panggil saya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan, Bapak Ibu ya. Nah, ini istri dan anak saya ya. Ini anak saya yang dada-dada itu ya. Ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu ya, melalui berbagai perjuangan, semua cara sudah dicoba, ganti dokter belasan kali, nggak bisa-bisa, nggak dapat-dapat, Tuhan berikannya normal ya. Jadi ini mujizat, bayi mujizat ya. Makanya saya pelayanan kemana-mana, dari umur 2 bulan Bapak Ibu saya udah ajak kebaktian ya. Jadi kemana saya pelayanan dia pasti ikut. Karena harapan saya adalah dia secepat mungkin bisa kenal sama Tuhan yang memberikan dia kehidupan. Nah, itu harapan saya. Jadi makanya sekarang dia udah haleluya itu udah biasa banget gitu Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan sharing topik yang diberikan kepada saya adalah mengalami Tuhan. Baru kemarin Bapak Ibu ya, ada orang nanya sama saya, bagaimana caranya mengalami Tuhan? Tuhan itu kan nggak kelihatan. Tuhan itu kan abstrak. Nah, dia bilang kalimatnya gitu, Tuhan itu kan abstrak. Ya, sulit dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Jadi kalau mau mengalami Tuhan gimana caranya? Wah, pas banget kemarin saya ketemu orang nanya itu ya, tapi karena bukan jemaat CLCC saya nggak bilang besok datang aja ke rumah Lasem ya, nanti saya dianggap mencuri domba orang kan gitu ya, karena dia dombanya gereja lain ya. Saya cuma bisa jelaskan singkat. Tapi di sini Bapak Ibu saya punya waktu kurang lebih 3 jam katanya untuk bisa menjelaskan. Wah, kok semangat banget Bapak Ibu, Anda sudah bawa bekal makan siang kayaknya ya. Enggak, 30 menit doang Bapak Ibu waktu saya ya, untuk jelaskan bagaimana mengalami Tuhan. Nah, sebelum saya jelaskan mengalami Tuhan, ada satu bagian penting, boleh saya udah dikasih ini ya. Nah, ada namanya piramid iman ya, pyramid of faith, piramid iman ya. Anda jangan pusing dulu ya, lihat gambarnya ya. Beberapa soalnya langsung mengkerut wajahnya ya, apa ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan simpel sekali ya. Rata-rata kita itu memiliki iman kepada Tuhan itu karena 4 hal biasanya ya. Umumnya orang itu bisa punya iman kepada Tuhan itu karena 4 hal. Nah, yang pertama adalah karena tradisi ya. Banyak orang diajak ke gereja ya, menyembah yang namanya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tradisi memang dari keluarganya udah begitu turun-temurun. Ya, kayak ini anak saya ya dari kecil udah diajak ke gereja. Nah, tapi saya berdoa jangan sampai iman dia itu hanya karena tradisi. Memang ada orang itu apa ya, tanda kutip mengikut Tuhan karena tradisi ya, turun temurun, memang udah kayak gitu. Ya, makanya kalau Anda ditanya tadi kan sebelum dengar khotbah nyanyi ya Bapak Ibu ya. Anda pernah nggak ditanya orang? Saya pernah, soalnya dulu waktu kuliah teman saya yang agamanya lain tanya sama saya, kalian nih kenapa sih tiap minggu kalau di gereja ngumpul nyanyi-nyanyi? Nah, kalau itu ditanya kepada Anda hari ini, kenapa kok Anda nyanyi dulu sebelum dengar khotbah? Nah, beberapa mungkin jawabannya, ya karena udah begitu ya. Ya saya nggak tahu, udah dari dulu pokoknya kita ngumpul nyanyi aja. Nah, itu namanya tradisi Bapak Ibu ya. Kebiasaan yang diturunkan turun-temurun. Apakah itu bisa membuat orang mengalami Tuhan atau mengenal Tuhan? Bisa. Tapi kebanyakan orang seringkali sulit kalau hanya sekedar melakukan tradisi tanpa tahu kenapa dia melakukan tradisi itu. Nah, makanya kapan-kapan memang tolong undang saya agak sering 70 kali lagi gitu ya. Waduh, setahun cuma 52 minggu Pak, diundang 70 kali lagi, mau pakai hari apa gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang memang perlu ada sebuah pengajaran untuk memberitahu kepada kita kenapa sih kita nyanyi. Kenapa sih kita ikut home? Kenapa sih kita kok perlu memberikan persembahan?
Kenapa sih kita melakukan hal-hal yang sifatnya tradisi, yang diturunkan turun-temurun? Karena itu semua pasti ada awalnya kenapa dilakukan, yaitu salah satunya untuk mengenal Tuhan. Nah, tapi saya hari ini nggak jelaskan bagaimana mengenal Tuhan lewat nyanyian, kapan-kapan aja. Atau WL-nya aja nanti kapan-kapannya yang khotbah jelasin ya. Nah, tapi ini tradisi itu salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membuat kita bisa mengenal Dia, tradisi. Lalu ada yang kedua, testimoni, kesaksian, cerita orang. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang iman kita tuh dibangun oleh karena cerita orang. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Ada teman cerita sama kita, waduh saya sakit, saya udah ke dokter, udah nggak bisa, nggak ada harapan katanya. Tapi kemudian saya diajak satu acara, saya didoakan dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Kamu kayaknya juga perlu ikut Tuhan supaya kamu bisa sembuh. Kita akhirnya datang ke gereja, karena apa? Karena testimoni, karena cerita orang. Mirip kayak MLM ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda diajak presentasi MLM kan gitu ya, pakai benda ini, barang ini ya, saya pernah dipresentasikan gitu ya. Nggak usah disebutin barangnya karena membernya mungkin ada di sini kan nggak enak ya. Wah, pakai barang ini, nanti kamu akan awet muda. Dalam 3 bulan kerutanmu hilang. Wah ya, saya pakai, makanya Anda lihat saya lebih muda kan sekarang. Iya, umurmu memang jauh lebih muda dari saya, makanya kamu kelihatan. Nah, tapi kan itu testimoni, membuat orang bisa percaya. Gitu kan. Banyak orang juga mengenal Tuhan karena cerita orang. Nah, makanya kadang-kadang orang suka datang ke gereja kalau yang khotbah itu cerita hidupnya dia. Wah saya dulu ya, begini. Wih, kita seneng ya, kayak dikuatkan. Itu testimoni Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga apa? Penalaran. Penalaran itu hasil dari kita mikir Bapak Ibu. Tidak bisa mengenal Tuhan tanpa pakai penalaran. Jadi kalau ada orang Kristen suka bilang begini, jangan pakai logika. Udah ikut Tuhan tuh nggak usah mikir. Gimana caranya nggak usah mikir? Anda saya ajak ngomong begini kan bisa ngerti karena Anda mikir kan? Coba kalau Anda nggak mikir, Anda blank, diam gini. Saya ajak ngomong Anda nggak paham. Justru kita butuh penalaran supaya kita bisa mengenal Tuhan. Ya, nah lalu yang keempat, pengalaman. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Ada orang imannya dibangun mengenal Tuhan karena memang dia punya pengalaman. Bukan cerita orang, bukan karena tradisi, bukan karena saya pinter, wah mikir, terus ketemu, wah gini, bukan ya. Kalau disuruh mikir ya saya cuma terbatas, bisanya cuma segitu. Tapi saya punya pengalaman bersama Tuhan. Makanya itu yang membuat iman saya kuat. Nah, ada faktor keempat namanya pengalaman Bapak Ibu. Hari ini saya khotbahnya tentang pengalaman. Karena judulnya kan mengalami Tuhan. Tapi yang penting kalau Anda lihat piramidnya Bapak Ibu ya, semua empat-empatnya itu harus, ini saya garis bawahi, harus berdasarkan firman Tuhan yang bawah sendiri itu. Ya. Karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai firman Tuhan. Ada nggak? Ada. Ya, pernah ada orang cerita sama saya, ini testimoni sekaligus pengalamannya dia. Dia cerita sama saya, waduh, Iwan kan, dia panggil saya Iwan gitu ya, Iwan pria menawan gitu kan ya. Nah Iwan, aduh ya kemarin itu ya ada bisnis gini, terus saya itu ya mencobalah saya lakukan beberapa hal dan ternyata beberapa hal yang dia lakukan itu salah gitu menurut firman Tuhan ya, melanggar firman Tuhan. Tapi dia cerita sama saya menggebu-gebu, dia bilang begini, puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Wah ini agak nggak nyambung nih. Bayangkan kalau ada orang cerita sama saya, kemarin itu saya curi duitnya orang, puji Tuhan saya nggak ketangkep. Lah kan aneh ya, agak gimana gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah pengalaman yang tidak sesuai firman Tuhan. Kalau pengalaman itu tidak sesuai firman Tuhan, Anda pakai untuk dasar kekristenan, kekristenan Anda nanti namanya sesat. Ya. Nanti itu kita bisa mempercayai Tuhan tapi yang salah, bukan itu sebenarnya Tuhan yang benar. Nah, jadi semua empat itu memang harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, banyak orang pinter pakai penalaran, pakai kepandaian dia.
untuk mencoba mengenal Tuhan. Tapi kalau nggak sesuai firman, jadinya juga sesat nanti. Ya, saya pernah tuh ada orang ngajarin. Ternyata roh Tuhan itu ada 7. Wih, roh Tuhan ada 7, saudara ya. Kayak nonton film itu loh, film silat itu loh ya. Ada Butong Pai ya, nanti ada Kunlun Pai gitu ya. Ada 7 roh Tuhan. Kelihatannya seru gitu ya. Terus saya pernah juga dengar orang pengajaran ya. Rupanya di dalam Tuhan itu ada elemen api, ada elemen tanah, ada elemen angin. Widih, ini lama-lama kita kayak filmnya anak kita itu loh Bapak Ibu ya. Film kartun anak-anak itu ya. Ada api, ada angin, apa segala macam. Di Alkitab nggak ada kayak gitu Bapak Ibu. Saking pinternya orang menalar, tapi nggak sesuai firman. Nah, jadi ini piramida ini penting Bapak Ibu ya. Semua ujungnya adalah untuk mengenal Tuhan. Tapi dasarnya harus firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu menjadi orang Kristen mendalami firman itu penting. Jangan cuma dengerin cerita orang kesaksian. Memang kesaksian itu seru ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, uang saya hilang diambil orang. Saya berdoa 3 jam kemudian ada yang transfer. Jumlahnya sama persis. Seru ya Bapak Ibu ya. Memang cerita-cerita kayak gini seru. Tapi sebenarnya dasar iman kita itu semua harus dibangun atas firman. Cerita-cerita boleh ya. Ibaratnya kalau rumah tuh Bapak Ibu pondasinya ya pondasi kan ya. Tembok itu penting nggak buat rumah? Penting. Tapi pondasi dari rumah bukan temboknya. Justru tembok berdiri di atas pondasinya. Nah, iman kita sama. Iman kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Kesaksian, pengalaman, penalaran, tradisi itu tembok yang menguatkan iman, tapi harus berdiri di atas firman. Ini penting nih saya sampaikan di awal-awal Bapak Ibu ya. Karena makin kesini kekristenan tuh makin aneh-aneh. Anda merasa nggak sih kekristenan makin aneh-aneh Bapak Ibu ya? Ada aliran begini, ada begitu loh. Sekarang itu yang lagi marak Bapak Ibu, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dia juga bukan manusia. Lah dia siapa? Kok kayak Sun Gokong ini lama-lama ya? Bukan Tuhan juga bukan manusia, siluman dong lama-lama Bapak Ibu ya. Dikatakan Yesus itu sedikit di bawah Tuhan dan sedikit di atas manusia. Walah ya Bapak Ibu ya. Anda kalau nggak kuat dasar firman-Nya, nanti lama-lama Anda dengar cerita-cerita penalaran, tradisi gereja ini apa, bisa tersesat. Iman Anda menyimpang, menyeleweng. Pengenalan akan Tuhannya bisa salah. Nah, ini penting Bapak Ibu saya taruh di awal. Karena saya mau ngomongin tentang pengalaman nih. Nanti ada orang tuh pengalamannya aneh-aneh. Ya, ada orang, saya dibawa keluar dari tubuh. Memang ada di Alkitab, Paulus. Tapi cuman Paulus. Rasul yang lain nggak ada. Apa yang membuat kamu yakin banget kamu kayak Paulus? Emang sudah pernah mau mati kayak Paulus? Udah pernah kelaparan kayak Paulus? Udah pernah telanjang kayak Paulus? Udah pernah dilempari batu kayak Paulus? Orang Kristen suka nyamain kayak Paulus. Ya, begitu hebat kerohaniannya. Saya dibawa keluar, lalu berkelana melihat seluruh dunia. Apa yang dilihat? Ada tembok besar Cina. Oh, itu kamu holiday secara roh ya? Jalan-jalan rohani itu kayak gitu ya maksudnya ya. Kepentingannya apa gitu Tuhan sampai keluarkan roh kamu gitu ya. Pasti kan penting banget gitu ya sampai pengalamannya kayak gitu. Tapi orang Kristen kan sukanya yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf ini bukan nyindir. Ada lagi aliran khotbah dalam bahasa roh. Coba kalau sekarang nih saya nih ya, saya khotbah pakai bahasa roh. Haba misalkan gitu. Terus ada yang nerjemahin di sebelahnya. Tuhan berkata, hubah. Persembahkan seluruh uangmu untuk gereja ini. Gimana verifikasinya? Ayo Bapak Ibu ya. Kan susah. Nah sekarang ini pengalaman tuh aneh-aneh Bapak Ibu. Pengalaman rohani itu aneh-aneh. Kalau dasar firmannya nggak kuat. Nah itu yang kayak gitu tuh dasar firmannya ada loh. Paulus bilang begini ya. Bahasa roh itu untuk menguatkan diri sendiri. Ya, untuk membuat kita itu menguatkan diri sendiri. Kalau untuk menguatkan orang lain, nubuat itu lebih bagus daripada bahasa roh. Kenapa? Karena nubuat disampaikannya pakai bahasa manusia. Nah, kalau saya khotbah pakai bahasa roh sama khotbah pakai bahasa Indonesia kan lebih enak bahasa Indonesia ya.
Apalagi nggak ada yang bisa nerjemahin di sini bahasa roh. Saya jangan pakai bahasa roh. Nah, itu ada dasar Alkitabnya. Makanya nih saya ngabisin separuh khotbah saya cuma buat ini loh Bapak Ibu ya. Tuh kan udah 15 menit aja ya. Karena ini dasar ini penting. Orang Kristen suka pengalaman-pengalaman yang seru-seru, tapi nggak ada dasar Alkitabnya. Nah, sekarang saya baru mulai khotbah nih setelah tinggal 15 menit nih ya. Saya baru mulai khotbah. Boleh ya? Oh ini ya. Bagaimana, apa yang bisa membuat kita mengalami Tuhan? Kan Tuhan abstrak, Tuhan nggak kelihatan. Gimana cara saya bisa mengalami Tuhan? Satu ayatnya. Saya ayatnya nggak banyak, Bapak Ibu, cuma 2. Ya, enak kan kalau saya khotbah ayat nggak banyak kan? Makanya 70 kali lagi, Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat 6. Yang amin situ, tanya Ko Andi dulu kali ya. Tetapi tanpa iman, saya kasih warna biru penting. Kenapa? Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Satu. Sebab barang siapa yang mau berpaling kepada Allah, dia harus percaya dulu bahwa Allah itu ada. Jadi gimana kalau mau mengalami Tuhan? Satu, Anda harus percaya bahwa Tuhan itu ada walaupun tidak kelihatan. Loh, gimana saya mau mengalami gini? Kamu udah pernah kebaktian di Rumah Lasem belum? Pengalaman kebaktian di Rumah Lasem itu unik, berbeda ya, karena ini gerejanya nggak kayak gereja gedung. Tadi saya ngomong sama Pak Surya, enak ya di sini ya, suasananya itu unik gitu ya. Tapi kalau orang itu nggak percaya, Rumah Lasem, tidak ada di dunia ini yang namanya Rumah Lasem. Ada Jalan Sersan Bajuri, nggak ada namanya Jalan Sersan Bajuri. Kamu ini orang Bandung atau orang mana sih? Saya orang Bandung, tapi saya belum pernah menemukan Jalan Sersan Bajuri. Nggak ada itu. Loh bro, ini yang kebaktian di situ udah berapa puluh orang, berapa ratus orang. Nggak ada. Kamu jangan mengada-ngada. Gimana dia mau diajak ke Rumah Lasem? Dia percaya bahwa ada tempat namanya Jalan Sersan Bajuri aja kagak percaya. Saudara nangkep maksud saya? Gimana orang mau mengalami Tuhan kalau dia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya Pak, bedanya Sersan Bajuri beneran ada Pak jalannya, saya bisa datang ke sana. Tapi kalau Tuhan kan nggak ada, makanya tanpa iman sulit orang untuk mengalami Tuhan. Jadi syarat pertama untuk orang mengalami Tuhan memang kamu harus punya iman. Alah Pak, kok ngomongin iman? Nggak bisa namanya hidup itu pakai iman. Loh, Anda tuh sadar nggak sih Anda setiap hari hidup pakai iman? Saya tanya, Anda waktu duduk di kursi tadi, Anda ngecek kursinya nggak? Anda gini nggak? Oh kuat ini. Ya coba saya lihat. Wah iya ini ada skrupnya ya. Enggak kan? Anda nggak gitu kan? Anda duduk pakai iman kan? Percaya bahwa kursi yang disediakan ini pasti bisa menopang Anda tanpa Anda perlu mikir, ngecek, lakukan apapun. Anda duduk aja. Besar sekali iman Anda terhadap kursi ini. Kok yakin bisa nopang Anda? Loh, setiap hari Anda lakukan ini kan dalam segala hal. Hidup Anda tuh hidup oleh iman. Cuman bedanya iman sama kursi, iman sama air yang Anda minum. Orang bilang itu tidak, itu murni. Emang pernah pakai mikroskop? Ngecek dalamnya beneran? Kan Anda iman aja sama iklannya kan? Sama produsennya kan? Nah masa iman sama Tuhan juga nggak bisa? Ini setiap hari kita lakukan. Udah, waktu tinggal dikit. Jalan, lanjut. Tapi Anda nangkep ya maksudnya ya? Satu, Anda harus percaya dulu, walaupun itu tidak kelihatan. Ya. Kedua, nah ayatnya masih sama. Sebab barang siapa berpaling, kalau dalam kata aslinya itu adalah menuju kepada. Memang ini terjemahannya itu kurang tepat. Karena kalau berpaling itu kan gini ya Bapak Ibu. Posisi saya tetap di sini, tapi saya berpaling. Ini tindakan aktif yang pasif. Nah, beberapa langsung pusing. Ya udahlah, nggak usah pakai kata kalimat itu ya. Anggap aja gini, saya nggak bergerak kemana-mana, cuman kepala saya yang berpaling. Tapi sayanya tetap di sini. Sebenarnya terjemahan kata aslinya bukan itu. Yang benar terjemahan kata aslinya tuh gini, berjalan menuju kepada. Jadi saya tinggalin tempat, aktif yang aktif.
bukan aktif yang pasif. Ya, nangkep maksud saya ya. Nah, jadi syarat kedua kalau Anda mengalami Tuhan, memang Anda harus melakukan sebuah usaha aktif untuk menemukan Tuhan. Nggak bisa cuman berpaling lihat doang. Oh iya, saya percaya Tuhan ada. Kurang. Anda harus melakukan sesuatu. Nah, datang kebaktian adalah salah satu tindakannya. Makanya walaupun rumah lasemnya nggak akan pindah kemana-mana, Anda tetap tiap hari Minggu harus berusaha datang kebaktian, Bapak Ibu. Jangan bilang gini, kan minggu depan masih ada kan ya? Ya saya datang minggu depan aja. Kan rumah lasemnya masih di situ kan? Masih ada waktu lah. Berarti Anda kurang aktif untuk mendekat menuju kepada Tuhan. Gimana mau punya pengalaman sama Tuhan? Loh Bapak Ibu, kalau saya mau punya pengalaman bersama Pak Surya, saya kan nggak bisa bilang gini, tenang Pak Surya masih hidup. Ya. Tahun depan juga masih datang, saya masih ke Bandung lagi, masih bisa ketemu. Makin saya kayak gitu, pengalaman saya makin dikit sama Tuhan. Sama Pak Surya. Jadi yang saya perlu lakukan apa? Sebisa mungkin saya harus menuju ke arah Pak Surya sesering mungkin. Melakukan usaha, ngajak makan bareng, telepon, ngobrol, main catur bareng, ya mau apapun. Makin sering dilakukan usaha menuju ke arah Tuhan ini, potensi saya untuk punya pengalaman tuh makin banyak. Dan pengalamannya makin kaya, nggak cuman itu-itu. Pengalaman ketawa bareng, pengalaman dikejar orang gila bareng, pengalaman kehabisan bensin bareng bersama Pak Surya. Wah, pengalaman saya banyak sama Pak Surya. Makanya begitu orang nanya sama saya, Pak Surya itu seperti apa? Wah, susah dijelaskan. Terlalu banyak yang harus dijelaskan. Lah, orang kalau punya pengalaman bersama Tuhan banyak. Tuhan itu seperti apa? Makanya dikatakan tak terjelaskan. Dia begitu indah, sulit diungkap dengan kata-kata. Lah kan itu yang Yohanes bilang. Kalau saya harus menulis semuanya tentang Kristus, tidak cukup laut menjadi tintanya. Dia bilang gitu. Terlalu banyak. Karena dia pengalaman bersama Tuhan Yesus tuh intens sekali. Nah, Anda nangkep ya? Poin kedua, poin satu, Anda harus percaya punya iman. Kedua, ada usaha aktif menuju ke arah Tuhan terus-menerus. 3, sekarang cepat ya, terakhir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata asli dari akui di sini, itu arti sebenarnya adalah begini. Terlibat bersama-sama. Libatkan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap saat Anda itu harus melibatkan Tuhan walaupun dia tidak nampak. Ini saya setiap hari gini Bapak Ibu. Setiap kerja gitu ya, Tuhan tolong saya ini gimana ya? Cara beresinnya gimana ya? Saya komunikasi, saya melibatkan Tuhan terus. Setiap kali saya mau memutuskan sesuatu untuk hidup saya berdoa dulu. Tuhan, menurut kamu gimana? Enaknya gimana? Terus saya lakukan seperti ini sampai satu titik nanti Anda akan mulai bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan kaget, suatu saat nanti hatimu itu akan ada suara dari Tuhan. Coba gini, coba gitu. Ya. Tapi bukan kayak GPS, belok kiri 100 meter lagi, bukan yang kayak gitu. Kadang-kadang berupa intuisi, kadang-kadang berupa dorongan, tapi kadang-kadang cuma berupa satu kata atau satu kalimat. Nah, tapi Anda harus memulai dulu komunikasinya. Anda harus mulai melibatkan dulu. Ya, makanya apa-apa Bapak Ibu, walaupun Anda itu pinter, pengalaman Anda di dunia ini sudah banyak. Anda mungkin ngerintis bisnis ini sejak ceprek lahir, Anda udah ngerintis bisnis ini, ya, saking hebatnya Anda. Tetap Anda harus libatkan Tuhan. Dalam pernikahan, nih Bapak Ibu saya lihat wajahnya ini kan kenyang sekali dengan pernikahan nih wajah-wajahnya ya. Sampai rasanya kekenyangan gitu ya. Dalam pernikahan kalau nggak melibatkan Tuhan berat Bapak Ibu. Kalau cuma mikir pakai pikiran sendiri berat. Makanya ketika konflik dengan pasangan, ketika terjadi masalah, akuilah, artinya apa? Libatkan
Tuhan ini gimana ya? Kok dia jawabnya kayak gitu ya? Itu bikin saya kesel. Tuhan, aku harus bagaimana? Nanti hikmat Tuhan akan turun. Nah, 3 langkah Bapak Ibu. Percaya, punya iman. Kemudian yang kedua adalah Anda melakukan usaha aktif, mencari Tuhan. 3, libatkan, nanti pengalamannya muncul. Pengalaman itu tidak bisa gini, kira-kira nanti pengalamannya kayak apa ya? Nggak bisa. Pengalaman itu kita baru benar-benar tahu pada waktu kapan? Ya waktu dialami. Waktu pengalamannya muncul, baru kita, oh lah ini. Jadi nggak bisa dikira-kira, oh kalau aku berdoa, nanti akan terjadi gini. Nggak bisa. Waktu kita berdoa, kita melibatkan Tuhan. Tapi seperti apa nanti pengalamannya? Tiap orang akan beda-beda. Makanya kesaksian satu orang belum tentu terjadi di hidupnya orang lain. Karena pengalaman orang itu beda-beda banget. Nah, makin ini berulang berkali-kali, pengalaman Anda bersama Tuhan makin banyak. Maka waktu Anda ditanya, bagaimana sih mengalami Tuhan? Anda tahu maksudnya. Karena Anda sudah punya pengalamannya. Saudara mau hidup kekristenannya punya pengalaman dengan Tuhan? Yes? Saya tutup dengan slide terakhir. Ya, ini kalimat terakhir dari saya. Pengalaman spiritual itu adalah hasil dari interaksi, bukan hasil dari sekedar eksplorasi. Bedanya apa, Bapak Ibu? Kalau Anda baru beli handphone baru, terus Anda otak-atik, wah bisa begini ya ternyata ya, wah bisa begini ya, itu namanya eksplorasi. Anda mencoba mendalami. Ada pengalamannya enggak? Ada, tapi terbatas. Tapi kalau interaksi itu tidak bisa terjadi dengan benda mati. Interaksi itu cuma bisa terjadi dengan sesama pribadi yang hidup. Saya dengan Pak Surya, itu namanya interaksi. Saya ngobrol, itu interaksi. Nah, dengan Tuhan, eksplorasi saja tidak cukup. Harus interaksi. Kenapa ini kalimat penting, Bapak Ibu? Gini, banyak orang belajar Alkitab, sekolah Alkitab, ngerti ayat, tapi kok hidupnya nggak serupa Kristus. Karena dia cuma eksplorasi. Apakah dia tahu tentang Tuhan setelah belajar Alkitab begitu banyak? Dia tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Eksplorasi cuma membuat Anda tahu, tapi interaksi membuat Anda punya pengalaman dan mengenal. Bapak Ibu dengar khotbah, Anda makin tahu. Karena terjadi eksplorasi waktu pengkhotbah menyiapkan khotbahnya. Tapi yang membuat Anda punya pengalaman dengan Tuhan adalah pulang dari sini, punya iman, percaya, lakukan tindakan aktif. Lalu libatkan Tuhan, praktekkan firman yang Anda dengar. Disitulah pengalaman muncul. Sehingga Anda bisa bilang gini, yang ditulis Alkitab benar. Karena saya sudah mengalami. Tapi kalau orang yang sekolah Alkitab sampai rambutnya habis kayak saya begini, Bapak Ibu ya. Dia cuma bisa bilang gini, Alkitab benar menurut analisa saya. Karena saya eksplorasi. Pernah punya pengalaman tentang itu? Belum. Cuman mendalami aja. Nah, jangan jadi orang Kristen kayak gitu. Jadilah orang Kristen yang kalau ditanya, kenapa kamu percaya Alkitab? Karena saya praktekkan dan benar. Saya punya pengalamannya. Itulah mengalami Tuhan.